Berdasarkan data dari TPPU, persebaran aset tersangka Freddy Pratama tidak hanya di Kalimantan Selatan. Ada juga aset di Yogyakarta sebanyak 1 aset, Bali 3 aset, Kalimantan Tengah 9 aset, dan Jawa Timur 4 aset. Selain menggunakan undang-undang tentang narkotika, juga kita menerapkan undang-undang TPPU. Nah, sehingga kita mencoba untuk men-tracing aset-aset hasil kejahatan yang dilakukan oleh Freddy Pratama dengan kroni-kroninya. Ya, di mana di Jawa Timur sendiri ada beberapa aset. Ya, selain ada penyitaan-penyitaan di beberapa daerah tadi, di beberapa polda, di Jawa Timur juga kita menyita ada 4 aset, di mana ketiganya berupa bangunan dan 1 berupa tanah di daerah Malang dan Surabaya. Kita dikumpulkan oleh Direktur 4, Direktorat Tindak Pidana Narkoba, melakukan gelar perkara, dan kita menganalisis temuan-temuan dari pengungkapan kasus tersebut, baik dilihat dari modus operandinya, pola transaksinya, pola komunikasinya, termasuk dengan pola pendistribusian barang. Nah, dan dari hasil evaluasi kita, hasil analisis kita, ada salah satunya ada kesamaan dalam pola transaksi komunikasi, di mana menggunakan salah satu aplikasi tertentu dan menggunakan beberapa nama yang mengarah kepada 1 orang. Ya, mungkin pernah disebutkan Freddy Pratama ini alias Miming, alias Mojopahit, alias The Secret, dan ada beberapa nama lainnya. Jenis narkotika sabu ini dibawa dari daerah Sumatera, dibawa dengan menggunakan kendaraan travel atau bis secara hand carry. Jadi mereka menggunakan kurir-kurir untuk mendistribusi barang dari beberapa daerah di Sumatera, ya, untuk masuk ke wilayah Jawa Timur. Dan di Jawa Timur langsung dipecah-pecah, ditempatkan di satu tempat tertentu yang sudah disepakati, dan langsung disebarkan ke beberapa daerah seperti di Surabaya, di Sidoarjo, di Pasuruan, di Malang. Dan kita alhamdulillah bisa melakukan penangkapan beberapa kasus di daerah-daerah tersebut. Kepolisian Republik Indonesia akan terus mengembangkan ide dan inovasi dalam memberantas dan mencegah peredaran narkoba. Saya juga memberikan mereka akses untuk menginformasikan atau melaporkan apapun peristiwa, tidak hanya masalah narkoba. Nah, ada satu yang baru kita buat, itu Kampung Anti Narkoba. Itu berangkat dari akses informasi yang saya buka kepada masyarakat. Awalnya tadi itu menjadi tempat transaksi seperti kampung narkoba lah. Nah, kemudian masyarakat itu langsung melaporkan ke saya, kemudian saya perintahkan anggota untuk cek, Direktur Narkoba langsung berangkat bersama Kapolresta, ternyata benar ada. Nah, alhamdulillah setelah kita lakukan mitigasi, kita lakukan pendekatan kepada perangkat-perangkat desa, kecamatan yang ada di situ. Nah, kampung itu sekarang jadi kampung anti narkoba. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa menjadi pilot project, dan sudah saya laporkan juga kepada pemerintah daerah supaya mereka mendukung, ikut mendukung. Jangan biarkan masyarakat kita terkontaminasi dengan praktek-praktek jual beli narkoba ilegal ini. Kedepannya kami bersama Bareskrim tetap berkoordinasi dan bekerja sama sambil mencari terus perkembangan kasus FS ini, apakah ada tersangka-tersangka baru ataupun ada aset-aset nanti yang ditemukan ya dari hasil penyelidikan atau pemeriksaan dari keterangan-keterangan yang lain. Tentunya ini kita mengacu kepada perintah Bapak Kapolri langsung selaku pimpinan Polri tertinggi, menginstruksikan dengan tegas beliau kepada jajarannya agar tidak main-main dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba ini. Dan tentunya kita juga punya komitmen, tidak ada anggota dan sudah terbukti ada yang terlibat, langsung kita kenakan undang-undang terkait, baik secara pidana maupun secara kode etik, pemecatan secara tidak hormat. Karakter masyarakat Kalsel ini sangat religius, tetapi mereka juga sekaligus pragmatis. Mereka sangat terbuka dengan segala hal, dan mereka juga welcome kepada siapapun. Sepanjang komunikasi yang bagus bisa kita lakukan, mereka akan dengan
mudah untuk membantu, memfasilitasi. Jadi menurut saya kerja-kerja polisi di Kalsel ini tidak berat. Karena masyarakatnya mendukung. Dan mudah-mudahan ke depan, khususnya dalam pencegahan narkoba ini bisa menunjukkan hasil yang lebih baik. Kita tentunya tetap komitmen dan konsisten ya untuk terus melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus ini. Karena memang masih banyak jaringan-jaringan yang harus kita lakukan penegakan hukum ya untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba ini. Dan kita sekali lagi punya komitmen untuk tidak bermain-main dengan jaringan narkoba ini. Himbauan ini sudah sering saya lontarkan sebenarnya, dan tidak cuma dari saya sendiri, Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPRD, dan Rem sendiri juga itu sangat-sangat mendukung di dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan narkoba. Di mana dalam beberapa kesempatan kita juga mengundang beliau untuk sama-sama kita memusnahkan dan melihat barang bukti yang berhasil kita amankan. Nah, dalam kesempatan itu juga beberapa kali kita sampaikan, ayo kita jauhi narkoba. Terutama khusus untuk anak-anak kita, generasi-generasi muda yang nantinya tentu akan melanjutkan bagaimana mengolah daerah ini menjadi pemimpin daerah di masa depan, pemimpin-pemimpin lembaga atau institusi yang ada di Kalimantan Selatan. Kasus telah terbuka, kaki tangan sudah tertangkap dan menjadi tersangka. Aset sudah disita. Lalu di mana Freddy Pratama? Ini merupakan tantangan menuntaskan kasus sampai ke akar. Seluruh pihak pasti berdoa kejar terus Freddy Pratama, kalahkan gembong narkoba hingga tersangka bertemu penjara.